Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Raman mendapat telepon dari Patak. Kemudian Raman memberitahu Ishita kalau Patak telah membuat janji dengan pengacara yang bernama Chada. Ama menyela, apakah kalian semua akan pergi? Perayaan Lohri akan diadakan di sini. Ibu, kali ini pertemuan dengan seorang pengacara lebih penting, sahut Raman. Kami akan datang nanti, Ibu, ujar Ishita Raman. Ishita dan Abhishek kemudian pergi dari sana. Sementara itu Pandu pulang ke rumah. Maafkan aku terlambat Bala. Tadi ada masalah besar di kampus. Apa itu? Tanya Bala. Brankas milik kampus rusak. Ada banyak uang tunai di sana. Lihat, aku bisa membawa uang ini ke rumah karena menjadi kepala dekan. Aku akan menyimpannya di brankas kita. Bala mulai berpikir. Pandu kemudian menyimpan uang itu. Aku akan mengembalikan uang ini nanti. Ayo kita pergi ke perayaan Lohri. Aku akan menyiapkan sarapan dulu. Ya, sudah sana pergi, ujar Bala. Raman dan Ishita dan Patak mendatangi rumah Chada dan melihat perayaan Lohri di sana. Patak kemudian memperkenalkan Chada ke Raman dan Ishita. Tuan Patak sudah menceritakan padaku tentang kamu, Tuan Raman. Kamu sangat terkenal di perputaran bisnis Delhi. Tapi pertama-tama kita lakukan pemujaan Lohri dulu. Kemudian kita akan membahas kasus Anda. Bagaimana? Saat itu Ruhi menelpon Ishita. Ibu Isi, aku sudah membeli banyak hadiah untuk semua orang. Ruhi, Ibu Isi tidak ingin apa-apa. Ibu Isi ingin kamu. Pulanglah segera nak, ujar Ishita kangen. Aku akan segera pulang Ibu. Raman menghampiri Ishita. Ruhi, kita akan bicara lagi nanti. Jaga dirimu baik-baik. Aku menyayangimu Ibu Isi. Ishita langsung menyahut. Ibu juga menyayangimu sayang. Kemudian Ishita menutup teleponnya. Raman, aku sangat merindukan Ruhi. Raman bisa mengerti perasaan Ishita dan meminta Ishita untuk ikut dengannya. Ishita lalu teringat pada perayaan Lohri pertamanya bersama Raman. Ishita mencoba mengingatkan kenangan indah itu. Kita bisa berpura-pura di depan Tuan Tadon. Bagaimana kita bisa lupa? Dan kita akan keluar dari permasalahan ini segera, sahut Raman. Pandu menemui Bala. Ayo Bala, cepatlah. Aku sedang menunggu kamu, Pandu. Lihat, aku sudah menjadi orang yang besar. Aku telah mencuri uang dari rumahku sendiri untuk mengembalikan uang pada Kosla. Padahal itu uang istriku. Kita telah hancur. Aku ini memang orang yang sangat jahat. Aku benci pada diriku sendiri, ujar Bala sambil menangis. Pandu jadi heran. Apa yang kamu katakan Bala? Kamu bilang kalau kamu akan mengembalikan uang pada Tuan Kosla. Bukankah Raman sudah memberikan kamu uang? Iya, ini kesalahanku. Aku hanya bercerita separuhnya saja. Aku harus memberikan uang yang jumlahnya sangat besar sesuai dengan kontrak. Padahal kamu telah menghentikan aku. Aku tidak mendengarkan kamu. Bala merasa sangat khawatir. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku telah merusak semuanya. Bala menangis lagi. Mihir meminta Mihika ikut dengannya. Kita akan melakukan bangra. Mihika menolaknya. Pakaian salwarku ini sangat ketat. Aka bisa robek. Nanti aku pasti akan malu. Mihir tertawa mendengarnya. Itu artinya kamu sudah gemuk sekarang. Diam kamu. Aku tidak gendut. Mereka berdua lalu tertawa bersama-sama.
sedang memikirkan untuk memberikan satu kesempatan lagi pada Romi. Aku tahu kalau dia tidak menunjukkan performa yang baik dalam pekerjaan sebelumnya. Kali ini kita memberikan sebuah pekerjaan di perusahaan kita. Tidak ada kesempatan lagi untuknya, Mihika. Dia pasti akan menyebabkan banyak masalah lagi, ujar Mihir. Tapi kamu tahu kan apa yang Romi alami saat ini? Tolong bantulah dia, baiklah. Mintalah Romi untuk datang ke kantor untuk interview. Tapi aku rasa ini buang-buang waktu saja, sahut Mihir. Aku yakin Romi pasti akan mengejutkan kamu. Sela Mihika, ayo kalian ikut denganku, ajak Ama. Raman dan Ishita ngobrol dengan pengacara Chada. Patak mengatakan padaku tentang kasusmu. Kita akan ke dalam dan ngobrol bersama. Saat itu istri Chada yang bernama Pallavi datang. Ini istriku Pallavi, Chada. Chada memperkenalkan istrinya pada Raman dan Ishita. Pallavi sedikit gelisah dan tegang. Apakah kamu baik-baik saja, Nyonya? Maafkan aku baik-baik saja. Aku akan mengambilkan frasat untuk para tamu dulu, ujar Pallavi. Setelah menjauh dari mereka, Pallavi lalu menelpon manajer panti asuhan. Ishita Bala telah sampai di rumahku. Apa yang telah kamu katakan padanya? Aku bersumpah, Nyonya, aku tidak mengatakan apa-apa padanya, ujar manajer. Suamiku adalah pengacara terbaik di Delhi. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu kalau aku adalah ibu kandungnya Rohit. Aku tidak akan mengatakan apapun pada siapapun, Nyonya. Pallavi merasa khawatir kepada Ishita dan Raman datang ke sini. Apa alasannya? Saat itu didengarnya suaminya sedang membicarakan tentang ibu kandungnya Rohit. Kita harus menemukan dia. Mungkin dia ingin menyembunyikan identitasnya. Itu mungkin karena bayi ini anak haram. Aku akan mencoba menyelesaikan hal ini. Pallavi semakin cemas dan tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu. Maaf ya, Chada benar. Sela Patak, Sarika telah menyebabkan banyak masalah pada semua orang. Kita harus mencari jalan keluar. Lebih baik selesaikan permasalahan keluarga melalui pengadilan untuk mengadopsi bayi. Kamu harus membutuhkan persetujuan ibu kandung Rohit. Ishita menyela dan membicarakan soal telepon yang dia terima dari seseorang yang memintanya untuk tidak mencari ibu kandung Rohit. Aku akan mencoba semaksimal mungkin untuk membuat adopsi itu tanpa persetujuan ibu kandungnya Rohit. Raman dan Ishita berterima kasih pada Chada kemudian berlalu dari sana. Raman dan Ishita akhirnya pulang ke rumah lalu mereka membicarakan soal Chada. Apa yang kamu pikirkan? Aku merasa perempuan itu pasti tidak akan keluar, ujar Ishita cemas. Tenang saja, Chada akan menemukan jalan keluarnya. Tiba-tiba mereka mendengar Sarika berteriak kencang. Kenapa Sarika berteriak seperti itu? Tanya Raman heran sambil melirik ke arah Ishita yang tersenyum penuh arti. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia telah mengganti kunci pintu depan kan? Jadi aku pikir aku juga harus mengganti sesuatu, ujar Ishita senang. Apa itu? Ayo ikut aku, ajak Raman. Sarika mengeluh, apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa airnya tidak keluar? Mataku masih bersabun. Kemarilah, Sarika, dan cuci mukamu di bak cuci piring di dapur, ujar Ishita. Sarika menuruti saran Ishita, tapi tetap saja tidak ada air yang keluar. Tidak ada air di sini juga, Sarika kembali berteriak. Raman dan semua orang hanya memperhatikannya saja. Ishita kemudian memberikan tisu pada Sarika. Sarika lalu membersihkan mata dan wajahnya dengan tisu. Apa yang terjadi, Sarika? Apakah air dan listriknya tidak menyala di kamarmu?
Kami semua bisa mendapatkannya. Aku yakin kamu pasti yang melakukan ini, Kak Isita, ujar Sarika ketus. Aku berada di luar sepanjang hari tadi. Aku kira penjaga gedung kami yang merencanakan hal ini untuk menantang kamu. Tidak usah sok pintar, Kak Isita, sahut Sarika kesal. Kamu tahu tentang hal ini sekarang dan kamu juga pintar. Pergilah sana ke polisi dan mengeluhlah tentang penjaga gedung yang jahat. Raman juga ikut menyela. Apakah aku juga harus memberikan ponselku padamu? Sarika tidak berkata apa-apa dan langsung pergi meninggalkan mereka. Mereka semua tertawa begitu Sarika pergi. Nyonya Bala langsung buka suara. Aku tidak bisa percaya kalau Isita bisa melakukan hal ini. Raman yang telah melatih aku, Ibu, sela Isita. Kamu melakukan hal yang benar, Isita. Apa yang akan Sarika lakukan di pagi hari ketika dia pergi ke kamar mandi? Raman lalu mengajak mereka bergurau. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Itulah yang telah dilakukan Isita kepada Sarika. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.